Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada video kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri, Muhammad Makmur dari SDN 30 Sumpambita, dan rekan saya di samping kanan, saya Abdul Muiz dari SD Negeri 34 Liburen. dari sebelah kiri Saya Ismail Umar dari SDN 11 Marangencang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya, Pak Muiz? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Jadi kita di sini duduk bersama karena sebentar Pak Muiz akan melaksanakan percakapan coaching. Iya, Pak. Tapi sebelum itu, mohon izin, jadi saya di sini sebagai observer yang akan nanti menilai atau mengamati bagaimana jalan percakapan coaching yang Pak Muiz lakukan. Oh iya, Pak. Namun sebelum itu ada hal yang ingin saya beritahu dan juga ingin saya pertanyakan. Iya, Pak. Oke? Yang pertama, jadi untuk rubrik penilaian kita yang akan menjadi acuan nantinya, jadi saya harapkan dalam proses percakapan nanti, Pak Muiz ini sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu Iya, Pak. kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya saya juga berharap Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yang mana diantaranya adalah presence atau kehadiran penuh, Iya, Pak. kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Iya, Pak. tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya. Iya, Pak. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching ini, Bapak bisa melakukannya dengan menggunakan teknik atau alur tirta ya. Iya, Pak. Di mana alur tirta diantaranya adalah tujuan, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada rencana aksi, dan juga yang terakhir adalah tanggung jawab. Pastikan bahwa setiap percakapan yang Pak Muiz lakukan sebentar itu sesuai dengan alur tirta. Iya, salah, Pak. Oke, jadi itu adalah rubrik penilaian yang akan kita jadikan acuan dalam mengamati proses Bapak mengcoach sebentar. Iya, Pak. Jadi bisa dipahami, Pak? Iya, Pak, paham. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai proses coachingnya nih, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Boleh, Pak? Iya, silakan, Pak. Oke, jadi untuk yang pertama, di sini saya mau bertanya tentang dari semua kompetensi coaching yang ada, yang mana sih yang Bapak pilih akan Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Untuk lebih menjurus ke sana, Pak, untuk masalah coaching, yang pertama itu kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, dan yang kedua itu bisa saya mantapkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa, Pak Di. Iya. Jadi yang Bapak ingin kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang menurut Bapak secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Menurut saya, Pak, secara spesifik yaitu saya dapat mendengarkan lebih aktif, di mana dalam coach ini saya betul-betul ingin menyampaikan pemahaman atau pendengaran yang lebih tajam kepada si coach. Baik, jadi mendengarkan aktif ya, Pak ya? Iya, Pak. Betul sekali bahwa mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci yang bisa kita gunakan untuk menggali banyak hal dari seorang coach. Baik, Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Menurut Bapak, terkait dengan perihal indikator ketercapaian atau tolak ukur keberhasilan daripada coaching yang Bapak lakukan sebentar, menurut Bapak apa sih tolak ukur atau indikator dari ketercapaian atau keberhasilan dari coaching yang Bapak lakukan? Oh, baik, Pak. Tolak ukur atau indikator ketercapaian yang saya ingin harapkan sebentar bahwa nanti dalam menerapkan alur coaching dapat berjalan secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide atau gagasan-gagasan dari coach agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang kami hadapi, insya Allah, Pak. Baik, luar biasa, Pak ya. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan indikator keberhasilan. Jadi di sini saya akan doakan semoga alur percakapan coachingnya nanti bisa berjalan dengan baik, runtut sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, dan bisa menyelesaikan persoalan
yang dihadapi oleh coach Bapak ya. Iya Pak. Oke, Iya. semoga percakapannya atau coachingnya berjalan dengan lancar, dan saya persilahkan Pak Muiz untuk melaksanakan coachingnya. Silakan Iya Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Kalau begitu Pak, tentu ada masalah yang dihadapi pembelajaran di sekolah. Apa kira-kira Pak yang bisa diangkat kita perbincangkan pada hari ini? Jadi pada kesempatan kali ini Pak, saya ingin itu membicarakan mengenai salah satu cara saya dalam meningkatkan kemampuan siswa, terutama dalam hal pengelolaan emosinya. Ya, Jadi Pak. biasanya ini kalau saya itu dalam proses pembelajaran, saya itu hanya terfokus kepada aspek kognitif dari siswa-siswa saya. Saya ingin kedepannya itu bisa ada perubahan. Saya juga ingin fokus kepada aspek sosial emosional dari siswa-siswa saya. Oh begitu Pak. Tentu setelah percakapan kita pada hari ini tentu ada tujuan yang kita capai. Kira-kira Pak seperti apa itu tujuan? Iya kita Pak, capai? betul. Jadi ada beberapa tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama itu saya ingin membuat suasana kelas saya lebih kondusif dan membantu siswa agar bisa lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan mereka, sehingga mereka Iya, bisa Pak. lebih fokus dalam belajar. Karena biasanya itu kalau kita lihat dalam kelas itu ada beberapa anak-anak itu yang malu mengeluarkan pendapatnya. Itu yang mau saya ubah Pak. Iya Pak, baik Pak. Mudah-mudahan sebentar percakapan kita Pak, solusinya itu bisa terjawabkan dengan kita bercakap Ya. bersama Pak. Ya. Mudah-mudahan yang sesuai harapan yang kita inginkan. Baik Ya. Pak, boleh saya ambil waktunya Pak tentang saya tanya sedikit tentang Boleh, masalah boleh Bapak. Pak, boleh. Baik Pak, Pak Ismail, apa yang ingin Bapak capai dari sisi coaching ini? Jadi sejauh ini tuh Pak, saya masih lebih banyak menerapkan metode pembelajaran yang terstruktur dan hanya fokus kepada hasil akademik saja. Kedepannya itu saya ingin banyak siswa terlibat itu terutama dalam hal pengelolaan emosi siswanya. Karena saya berpikir bahwa hal itu akan terbentuk dengan sendirinya. Iya Pak, baik. Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan pengelolaan emosi siswa Iya Pak, betul. di dalam kelas. Apa yang sudah Bapak lakukan sejauh ini untuk mencapai hal tersebut? Sejauh ini tuh Pak, saya masih lebih banyak menerapkan metode pembelajaran yang terstruktur dan hanya fokus pada hasil akademik. Saya belum banyak terlibat dalam pengelolaan emosi siswa. Karena saya berpikir hal itu akan terbentuk dengan sendirinya tanpa kita rancang secara khusus di dalam model pembelajaran kita. Oh ya begitu ya Pak. Iya Pak, begitu. Apa yang Bapak lihat sebagai kendala dalam mencapai tujuan ini? Yang saya lihat sebagai kendalanya itu Pak, kendala paling besarnya adalah barangkali ya, karena saya kurang juga memberikan waktu dan juga ruang bagi siswa untuk mengekspresikan perasaan-perasaan mereka. Juga saya sendiri itu merasa belum cukup paham Iya Pak. bagaimana caranya membantu siswa untuk bisa mengelola emosi-emosi mereka. Oh begitu ya Pak. Iya Pak. Mari kita pikirkan beberapa langkah Pak, contoh konkretnya yang bisa kita ambil. Apakah itu berupa ide-ide Bapak untuk mulai membantu siswa mengenai mengelola emosi mereka di kelas? Ya baik Pak. Barangkali ya Pak ya, saya bisa mulai dengan menyediakan sesi refleksi atau diskusi singkat di kegiatan akhir pembelajaran, di mana itu siswa bisa berbagi tentang perasaan mereka selama belajar. Itu ide yang bagus Pak. Ya, Apakah ada hal yang lain bisa kita tambahkan Pak? menurut saya ada beberapa hal yang bisa ditambahkan Pak. Saya juga bisa mulai mempelajari metode-metode pengajaran yang mendukung perkembangan sosial emosional. Misalnya, saya bisa menambah lebih banyak kegiatan kolaboratif dan saling menghargai di antara siswa. Oh iya Pak. Baik, sekarang mari kita perjelas tanggung jawab kita Pak untuk rencana ini. Apa yang pertama kali kira-kira Bapak lakukan?
Yang pertama kali yang akan saya lakukan, saya akan coba untuk bisa mengalokasikan waktu sekitar 5 sampai 10 menit di setiap akhir pelajaran untuk diskusi reflektif tentang perasaan siswa. Kemudian saya akan mencari referensi atau mengikuti pelatihan yang bisa membantu saya memahami lebih dalam tentang pembelajaran sosial emosional. Baik, Pak. Kapan kira-kira Bapak akan memulai langkah pertama ini? Rencana saya itu, Pak, langkah pertama itu saya bisa laksanakan mulai minggu depan. Saya bisa memulainya di kelas 5 dan Iya, Pak. untuk referensi pembelajaran sosial emosionalnya saya sebisa mungkin akan mencarinya sebelum pelaksanaannya di minggu depan. Bagus sekali, Pak. Jadi kita telah menetapkan bahwa Bapak akan memulai diskusi reflektif dengan siswa minggu depan dan mencari beberapa referensi terkait PSE dalam 2 minggu ini. Saya akan menghubungi Bapak lagi dalam waktu 1 bulan atau melihat progres atau perkembangan dan apa yang bisa kita evaluasi lebih lanjut. Apakah ini terdengar baik untuk Bapak? Iya, Pak, terdengar baik untuk saya. Terima kasih atas saran-saran dari Bapak. Saya merasa lebih jelas setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Sama-sama, Pak. Semoga rencana ini dapat kita membantu Bapak dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Saya akan selalu siap, Pak, membantu jika Bapak membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Baik, Pak Muiz, tadi baru saja Pak Muiz telah menyelesaikan percakapan coaching dengan coachingnya. Jadi di sini saya kembali ingin merefleksi apa yang tadi Pak Muiz telah lakukan. Ya, Pak. Jadi tadi saya sudah mengamati bagaimana proses dari percakapan Pak Muiz dengan coach. Terkait proses coachingnya sudah ada beberapa catatan yang saya tuangkan di sini, namun Pak. belum saya sampaikan. Ya, Pak. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal dulu kepada Pak Muiz. Boleh, Ya, Pak? Iya, Pak, boleh sekali. Oke. Bagaimana hasil dari coaching yang Bapak lakukan tadi menurut Bapak? Alhamdulillah, Pak. Perbincangan tadi dengan teman si Koci itu sangat menarik. Alhamdulillah percakapannya luar biasa dan bisa menarik kesimpulan bahwa setelah dengan kami bercakap dengan teman itu masalah akan bisa teratasi mengenai apa yang dia dapatkan dari sekolahnya. Oke, bagaimana dengan prinsip atau kompetensi coaching? Apakah sudah terpenuhi menurut Bapak? Menurut saya, Pak, bahwa prinsip coaching yang sudah terpenuhi yang saya lakukan itu yang pertama, Pak, bisa berupa kemitraan, dan yang kedua, Pak, bisa yaitu proses kreatif, dan yang ketiga itu, Pak, bisa memaksimalkan potensi. Untuk itu, Pak. Oke, baik. Jadi dari apa yang tadi Bapak sampaikan, sebenarnya berdasarkan hasil catatan saya, memang sudah diterapkan dengan baik, mulai dari prinsip coaching, yaitu kemitraan. Saya melihat dari hasil yang saya tulis di sini, Bapak ketika ngobrol tadi itu sudah mampu menerapkan kemitraan atau merasa setara, tidak ada perbedaannya dengan coaching. Kemudian Bapak juga sudah melakukan proses atau yang kita sebut dengan proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan atau menemukan solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Selain itu juga Bapak tadi sudah melaksanakan kompetensi inti coaching, di mana ada 2 di awal yang tadi Bapak ingin kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat di sini, sudah terlaksana dengan baik juga. Ya, Pak. Dan yang paling penting dari proses yang tadi Bapak lakukan, jadi saya di sini mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan coaching dengan alur tirta, di mana Bapak sudah memulai percakapan dengan menentukan tujuan atau hasil akhir, kemudian ada identifikasi masalah. Bapak juga menegaskan tadi tentang rencana aksi yang
akan dilakukan oleh si coach Iya, Pak. dan juga memastikan bahwa coach atau coach di sini mampu bertanggung jawab atas apa yang telah ia katakan. Iya, Pak. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya tadi Pak Muiz sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa Pak. Iya, Pak. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir Pak. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Pak, sesuai dengan hasil kompetensi yang ingin saya capai Pak, ya, yang harus saya kembangkan adalah mengenai kehadiran penuh Pak, atau kata lain presensi, yang dimana tadi itu saya merasa bahwa coach itu memiliki sedikit unik-unik, namun Pak karena dengan kondisi yang kurang rileks, jadinya tidak sempat tersampaikan. Seharusnya saya menggunakan teknik presensi atau kehadiran penuh dan teknik rasa Pak, agar lebih untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, jadi Bapak sudah mengungkapkan itu adalah hal yang Bapak ingin kembangkan ya Pak. Iya, Pak. Semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Pak Muiz ke depannya ketika memberikan proses coaching Iya, bisa Pak. sesuai dengan harapan dan sesuai dengan paradigma daripada coaching yang kita telah pahami bersama, Iya, Pak. terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Semoga percakapan coaching yang akan datang atau dengan coach yang lain, Pak Muiz sudah mampu menerapkan proses coaching yang jauh lebih baik daripada sekarang. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak, sebuah proses yang luar biasa. Bapak sudah melakukan praktik coaching dan menunjukkan kepada saya bagaimana praktik coaching yang baik, dan semoga ini menjadi bekal bagi Bapak untuk bisa lebih berkembang untuk di masa yang akan datang. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita sama-sama menutup perjumpaan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.